Assalamualaikum. Kalau mau cari rujukan, dapatkan rujukan yang the best gitu. Jangan rujukan yang kaleng-kaleng, yang terbaik. Jangan yang serba tanggung. Percuma. Kalau Anda mau mendapatkan legasi, kalau Anda mau mendapatkan reputasi, kalau Anda ingin dikenang sembahyang maca, ingin diabadikan, jangan tanggung-tanggung. Percuma. Jenderal Sudirman, Soekarno, Mar'i Muhammad, itu yang mendapatkan julukan Mr. Clean. Baharudin Lopa yang bisa mengangkat kasus-kasus tingkat negara, kementerian. Sugeng Imam Santoso yang merupakan satu-satunya polisi yang tidak bisa disuap. Bung Hatta. Itu. Jadi rujukannya orang yang sekualitas mereka. Jangan atas nama medsos Anda mencari rujukan-rujukan yang lain, yang tanggung-tanggung, yang kaleng-kaleng. Maka kalau Anda ingin bekerja, jangan fokus uang, jangan fokus materi. Hidup Anda mungkin sederhana, tapi saya yakinkan Anda tidak bakalan kekurangan. Kalau Anda bilang diberi barang-barang, nggak apa-apa, asal jangan uang, itu salah. Jarum, namanya Pak H, Mr. H, Kadif Keuangan, diberi raket tenis seharga 5 juta untuk hadiah ulang tahun. Ditolak, Pak. Jangan dikira mereka mau. Ditolak. Dia bilang begini, Bang Ik, ini egois. Saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah untuk Pak A. Nggak boleh. Ini Bapak kasih saya raket. Bawa pulang aja, Pak. Kembali. Tolong kembalikan. Saya nggak terima. Pak Hugeng Imam Santoso, polisi itu, diberi perabotan rumah lengkap sebelum dia masuk rumah dinasnya. Sudah diisi oleh orang. Dikeluarkan, Pak. Taruh di pinggir jalan. Baharudin Lopa bilang, ya bolehlah kamu ngasih mobil saya. Waktu itu Baharudin Lopa dikasih mobil sama Yusuf Kala. Waktu itu Yusuf Kala masih pengusaha, karena Anda nggak ada maksud apa-apa. Tapi, kata Baharudin, nanti kalau suatu saat teman-teman Anda atau saudara Anda bermasalah, pasti minta tolong ke saya lewat Anda. Saya nggak bisa tegak lagi gitu. Nggak bisa tegak lagi. Nah, Anda kan sering kan mengucapkan, tegakkanlah kedisiplinan. Tegakkanlah peraturan. Ini Pak Baharudin Lopa yang memegang peraturan menjadi tegak. Dia menolak pemberian mobil oleh Bapak Yusuf Kala. Akhirnya dia cicil seperti yang wajar aja, sama seperti orang yang lainnya. Jadi kalau Anda besok dikasih barang atau sudah dikasih barang, itu tanya aja sama mereka, jangan tanya saya. Kalau Anda bilang urusan kantor boleh dicampurkan dengan urusan keluarga,
Bullshit Pak, bullshit saya bilang. Bung Hatta ini loh, dan Bung Hatta itu kan manusia, bukan malaikat. Berarti kalau Anda mau lakukan kayak beliau bisa kan? Bung Hatta itu ingin sepatu Pak, mengimpi-impikan punya sepatu beli pada waktu itu. Dia beli sendiri Pak. Padahal apa susahnya sih wakil presiden minta bantuan beli sepatu dari kantor? Itu Pak, standarnya di situ, jangan kemana-mana. Bukan Imam Santoso, istrinya jualan bunga Pak, jualan bunga, kan terserah dia kan, orang istrinya kok. Saat suaminya jadi kepala imigrasi, disuruh berhenti Pak, dengan asumsi nanti orang-orang yang beli itu adalah orang-orang yang mau ngurus surat imigrasi, dengan beli bunga di istrinya Pak Hugeng. Nanti dia minta kemudahan sebegitunya Pak. Jadi hati-hati, banyak orang pungli gratifikasi dengan alasan-alasan yang kadang-kadang tipis, seolah-olah itu halal, seolah-olah itu tulus. Tapi orang mau galak gimana, orang mau tegas gimana kalau sudah pernah diberi, walaupun barang. Bung Karno, kalau Anda mau bilang jadi pemimpin harus kaya, salah. Anda nggak harus kaya, yang penting Anda berani ambil keputusan, pandai, dan punya integritas. Karena Bung Karno itu nggak kaya Pak. Yang dihitung-hitungkan dia punya warisan dari Mataram, Kerajaan Mataram, itu sudah dibantah, sudah terbantahkan. Bung Karno itu tidurnya di istana Pak, tidak punya rumah. Jadi kalau Anda beralasan saya gini-gini aja, jadi staf aja, nggak mungkin jadi direktur, salah Pak. Kalau kamu bilang korupsi, suap, gratifikasi itu bisa ditoleransi, salah Pak. Tanya sama Pak Imam Santoso, Hugeng Imam Santoso, tanya sama Pak Mari, dan Anda bisa seperti mereka. Kalau kamu bilang kasus besar nggak bisa diangkat, itu salah Pak. Karena Pak Mari bisa, karena Pak Baharudin Lopa bisa, salah. Jadi Anda takut apa berani, itu aja. Kalau kamu bilang rahasia perusahaan bisa di-sharing dengan keluarga, itu salah. Apalagi dibocorkan demi keluarga, itu salah. Karena Bung Hatta, dia berwenang mengumumkan pemotongan uang Republik Indonesia pada saat istrinya mau beli mesin jahit. Uangnya sudah dikumpulkan seharga mesin jahit lama. Setelah diumumkan pemotongan uang, nggak cukup buat beli mesin jahit. Jadi komentar Bung Hatta, Bu, urusan negara tidak ada sangkut pautnya dengan urusan keluarga. Kita rugi sedikit nggak apa-apa, tapi kita tidak merugikan negara secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.